Daripada kalian buang waktu nonton berita cepat tapi menyesatkan dari channel sebelah yang sudah bilang Grand Prix Jerez Moto3 2026 itu sudah berlangsung, padahal faktanya, balapan itu baru akan digelar tanggal 24 sampai 26 April 2026. Mending sini. Di video ini kita bahas yang jelas, yang valid, dan yang bikin kalian makin paham. Karena kali ini, kita nggak cuman ngomongin peluang Veda Ega Pratama, tapi kita akan kupas tuntas senjata utamanya. Motor yang akan jadi penentu, cepat atau sekadar lewat. Yuk, kita kenalan lebih dalam dengan motor yang akan dipakai Veda di Jerez. From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second off the down through turn 8. And look at the commitment from Veda Ega Pratama. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second. Moto3 world. Calm, focused and fearless. Mesin kecil tapi teknologi besar. Kalau kita bicara Moto3, jangan tertipu dengan kapasitas mesin yang hanya 250 cc karena di kelas ini segalanya ditentukan oleh detail, presisi, dan keberanian. Dan di musim 2026, Veda Ega Pratama turun bersama Honda Tim Asia dengan motor andalan mereka, Honda NSF 250 RW. Motor ini bukan motor biasa, ini adalah pure prototype Moto3, dirancang bukan untuk jalan raya, tapi untuk satu hal, balapan di ajang paling bergengsi di dunia. Apa yang membuat motor ini spesial? Di balik bodinya yang ramping, tersembunyi mesin 250 cc. Motor yang ditunggangi Veda ini memiliki satu silinder, 4 tak, DOHC, dengan pendingin cairan. Tenaganya? Lebih dari 47 tenaga kuda di 13.000 RPM. Kedengarannya kecil? Tunggu dulu. Karena di Moto3, bukan soal tenaga besar, tapi bagaimana tenaga itu disalurkan dengan presisi. Kontrol adalah segalanya. Motor ini dilengkapi ECU dari Del Orto. Ini bukan sekadar komputer biasa. ECU ini memungkinkan tim mengatur mapping mesin secara detail, mulai dari throttle response, engine braking, sampai distribusi tenaga di setiap tikungan. Artinya, motor ini bisa disetel mengikuti gaya balap Veda yang agresif tapi unpredictable. Pengereman presisi tinggi, untuk urusan rem tidak main-main. Ini adalah jawaban dari pembahasan yang udah Azad Media ulas di video sebelumnya. Ketika mekanik Veda bingung dengan data yang dihasilkan Veda, mekanik Honda akhirnya menemukan settingan yang tepat buat motor NSF 250 RW. Settingan baru motor ini dipercaya lebih cocok dengan gaya balapan Veda yang lebih agresif. Settingan ini bisa ramah terhadap pemilihan ban yang dihajar di lintasan ketika Veda melakukan late braking di Jerez nanti. Dan perangkat keras pengereman. HRC mempercayakan pada Brembo, brand yang sama yang dipakai di MotoGP. Hasilnya, late braking jadi senjata. Dan di sirkuit seperti Jerez, itu bisa jadi pembeda antara podium atau sekadar masuk 5 besar. Sasis menjadi senjata NSF 250 RW di tikungan. Sasis aluminium twin tube dibuat ramping. Tujuannya satu, kelincahan maksimal. Karena Moto3 adalah soal corner speed, dan disinilah biasanya pembalap dengan feeling tinggi, seperti Veda, bisa bersinar. Motor ini bukan cuma cepat, tapi fleksibel. Dan kalau dipadukan dengan gaya balap Veda yang sering tidak terbaca oleh data telemetri, maka hasilnya bisa dua, entah luar biasa atau terlalu ekstrim. Dan Jerez akan jadi pembuktian. Better not text or I'll come up to the street. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Think of something out of my reach. Send it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored again. So if I play dead, will you regret everything that you did? They
Matematika menuju podium Jerez. Sekarang kita geser ke hal yang lebih kejam dari kecepatan. Klasemen sementara Moto3 2026. Inilah posisi 7 besar Moto3 World Championship 2026 sebelum race Moto3 Jerez. Posisi pertama ditempati Maximo Quiles, 65 poin. Posisi 2 Alvaro Carpe, 42 poin. Posisi 3 ada nama Valentin Perrone, 38 poin. 4 Guido Pini, 36 poin. Posisi 5 Marco Morelli, 32 poin. Posisi 6 ada nama Adrian Fernandez, 29 poin. Dan posisi ketujuh ada nama Veda Ega Pratama, 27 poin. Penurunan posisi Veda di klasemen Moto3 akibat DNF atau did not finish di Amerika, satu crash di kota, langsung menjatuhkan Veda dari posisi 3 ke posisi 7. Dan di Moto3, selisih poin itu kejam karena satu balapan saja bisa mengubah segalanya. Simulasi realistis. Sekarang kita hitung, kalau Veda finish posisi 5 di Jerez, maka poin Veda akan bertambah menjadi 38 poin. Artinya, dia langsung menyamai posisi 3 saat ini. Kalau Veda finish podium 3, maka poinnya akan bertambah 16 poin. Total jadi 43 poin. Artinya, dia bisa langsung lompat ke posisi kedua klasemen. Kalau ini terjadi dan ini yang menarik, Veda menang alias finish di P1, maka poin Veda akan bertambah 25 poin. Jadi total poinnya menjadi 52 poin. Maka gap Veda Ega Pratama dengan Maximo Quiles langsung terpangkas drastis. Dan perebutan pimpinan klasemen akan semakin menarik. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Veda bisa bersaing? Tapi, seberapa cepat dia bangkit, karena secara matematis, dia belum keluar dari perebutan gelar. Peluang itu masih ada. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Ancaman dan peluang, dominasi KTM masih terasa, tapi Honda perlahan mendekat. Dan Veda, dia punya satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak rider, unpredictability. Masalahnya, itu juga bisa jadi kelemahan. Even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Jadi, Veda lovers, Jerez bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah titik balik. Dengan motor Honda NSF 250 RW yang secara teknis sudah siap dan posisi klasemen yang masih sangat terbuka. Semua kembali ke satu hal. Eksekusi di lintasan, apakah Veda Ega Pratama bisa kembali ke podium seperti di Brazil atau justru kembali kehilangan momentum? Yang jelas, balapan belum dimulai. Tapi narasinya sudah panas dan kita akan lihat siapa yang benar-benar siap saat lampu start padam di Jerez pada tanggal 26 nanti. And they're gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I